Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dari 11 MIPA 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan penelitian artikel ilmiah dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi 2014. Anggotanya ada saya, Yosifira. Ya, Besionatan Alur Pangaribuan. Saya Zizkia Maria Putri. Saya Zira Tatia Fortun Syagian. Oke, saya akan menjelaskan sistematika dari hasil pengamatan penelitian artikel ilmiah. Yang pertama itu judul. Di sini memiliki judul yaitu meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sains materi energi dan menggunakan media benda nyata di kelas 4 SDN 183 1 Seberang Bulian. Kemudian abstrak. Berisi informasi singkat yang menggambarkan tentang keseluruhan kegiatan penelitian yang dilakukan. Di sini, dalam penelitian ini terdapat abstrak yaitu rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran sains membuat guru yang merupakan pengelola kelas merasa ada masalah pada proses pembelajaran sains. Metode penelitian yang dilakukan adalah melalui prosedur penelitian, perencanaan, tindakan, observasi, evaluasi, analisis, dan refleksi. Kesimpulan pada penelitian ini menggunakan media benda nyata dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran sains. Selanjutnya pendahuluan, berisi gagasan yang melatar belakangi dan merumuskan masalah. Pengetahuan teknologi. Perkembangan pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat mendorong sekolah dan meningkatkan kemampuan sains sebagai bekal di masa depan. Kemudian benda tadi dalam proses belajar mengajar di dalam pembelajaran sains dapat membantu siswa untuk lebih memahami dan memecahkan masalah tersebut. Guru SD 63 1 Seberang Bulian lebih banyak melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah. Dalam penggunaan media benda nyata oleh guru SDN 183 I Seberang Bulian masih belum diterapkan disebabkan memfokuskan dengan media yang sudah ada di sekolah. Tinjauan pustaka, berisi pengertian atau gagasan tentang pembelajaran yang dikaji dari sumber lainnya. Hasil belajar. Menurut Planeto, belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dalam lingkungannya. B. Materi energi. Energi yaitu sesuatu yang dapat menyebabkan benda dapat melakukan suatu pekerjaan, atau energi merupakan suatu yang menimbulkan usaha. Energi juga dapat dikatakan sebagai energi yang masih tersimpan. C. Media benda nyata. Media pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk membantu dalam pembelajaran dengan menggunakan benda konkret. Pembelajaran seakan karena siswa tidak hanya belajar bersains, tapi juga mengenal pengetahuan sains melalui keterampilan proses. Selanjutnya, metodologi penelitian. Dapat diinformasikan di sini, penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan beberapa siklus. Setiap siklus akan melalui 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi evaluasi, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 183-1 Seberang Bulian dengan jumlah seluruh siswa sebanyak 128 siswa. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 4 sesuai dengan standar kompetensi atau SK yang diteliti. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yang ditemukan merupakan penjelasan secara rinci pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan banyaknya siklus yang diuraikan pada bab sebelumnya bahwa rancangan penelitian ini terdiri dari 3 siklus. Setiap siklus akan melalui 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi evaluasi, dan refleksi.
berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan media benda nyata di kelas 11 IPA 2 pada materi pokok energi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sesuai dengan kriteria ketuntasan hasil belajar siswa yang dapat ditetapkan dari kegiatan yang dilakukan. Terus diperoleh hasil belajar siswa pada siklus 1 dengan persentase ketuntasan hasil belajar siswa 39% dalam kriteria penilaian sangat kurang. Siklus kedua didapatkan peningkatan persentase hasil belajar siswa sebesar 67%. Dalam kriteria penilaian hak dan siklus ketiga dapat dipeningkatkan persentase ketuntasan hasil belajar siswa sebesar 83% dalam kriteria sangat baik. Berikut maka peneliti dapat memberikan saran yang berkenaan dengan temuan yang diperoleh dari kegiatan belajar siswa dalam penggunaan media benda nyata pada pembelajaran sains di kelas 11 IPA 2 sebagai berikut. Nomor 1, bagi siswa. Kegiatan belajar siswa yang telah diperoleh harus dapat lebih tingkat lagi, yaitu dengan penerapan media benda yang nyata yang dimana banyak siswa lebih termotivasi aktif dan memahami materi sains yang dipelajari. Selain itu, membuat siswa belajar lebih mandiri dan mengasah kemampuannya sendiri. Yang kedua itu bagi guru. Guru-guru sekolah disarankan untuk selalu dapat menerapkan media benda nyata dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Guru juga dapat mengontrol kegiatan siswa. Terus hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan pada penggunaan media benda nyata pada materi pokok energi 11 IPA 2 bagi sekolah. Kalau bagi sekolah itu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dan menambah keterampilan guru dalam mengajar. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka berisi sumber-sumber kutipan para ahli lainnya yang bertujuan untuk membuktikan bahwa penelitian meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sains. Materi energi dengan menggunakan media benda nyata di kelas 4 STN 183-1 seberang bulian. Ini terbukti benar menurut para ahli dan bukan asal-asalan. Selanjutnya, dari kesimpulan ini dapat kita hasilkan bahwa melalui hasil pengamatan artikel penelitian ilmiah meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran sains materi energi dengan menggunakan media benda nyata di kelas 4 SDN 183-1 seberang bulian. Ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan bentuk penyajiannya ini termasuk karya ilmiah formal yang nadanya bersifat impersonal dan materinya disajikan dalam suatu pola struktur. Terdapat judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka yang semuanya struktur atau sistematika tersebut menjelaskan setiap bagian penelitian yang dilakukan. Karya tulis ilmiah ini dibuat berdasarkan fakta, bersifat objektif, tidak bersifat emosional dan personal, serta disusun dengan sistematis dan logis. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Indonesia yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sekian presentasi karya tulis ilmiah kelompok 6 dari 11 MIPA 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.